Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Wan Laura Hardilawati, SEMSI, selaku dosen pengampu manajemen bisnis dan UMKM. Saya Aditya Larosi ingin menjelaskan tentang sejarah manajemen koperasi dan UMKM. Pada awalnya, UMKM koperasi adalah suatu organisasi atau suatu bisnis yang didirikan oleh seseorang atau beberapa anggota untuk mencapai tujuan bersama dan untuk mencapai keuntungan bersama yang berdasarkan asas kekeluargaan. Suatu bentuk usaha yang juga dapat menolong anggotanya untuk memenuhi kebutuhan anggotanya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan adanya koperasi bisnis, bisa membuat anggota yang satu dan yang lain jika sebelumnya belum dekat membuat beberapa anggota itu saling kenal dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Sejarah koperasi pada awalnya dimulai pada abad ke-20. Pada umumnya, sejarah koperasi dimulai dari hasil usaha kecil yang tidak spontan dan dilakukan oleh rakyat kecil. Kemampuan ekonomi yang rendah mendorong para usaha kecil untuk terlepas dari penderitaan. Koperasi di Indonesia pertama kali didirikan pada tahun 1895 di Lewiliang yang didirikan oleh Raden Ngabei Arya Wiriatmadja atau Patih Purwokerto. Koperasi tersebut merupakan koperasi simpan pinjam yang diberi nama The Purwokerto's Hulp and Spar Bank der Inlands Hoofden, yang berarti bank simpan pinjam para priai Purwokerto, yang ditunjukkan untuk membantu teman mereka sesama pegawai negeri pribumi agar terbebas dari hutang. Setelah itu dikembangkan oleh De Wolf van Worster, asisten residen wilayah Purwokerto di Banyumas. Selanjutnya muncul Budi Utomo yang didirikan pada tahun 1908 dan Syarikat Islam yang didirikan pada tahun 1911 yang menganjurkan pendirinya koperasi untuk keperluan rumah tangga dan keperluan sehari-hari. Pada tanggal 12 Juli 1947, Gerakan Koperasi di Indonesia mengadakan Kongres Koperasi pertama kalinya di Tasikmalaya. Kemudian hari itu ditetapkanlah sebagai Hari Koperasi Indonesia. Kongres Koperasi pertama menghasilkan beberapa keputusan. Yang pertama, mendirikan Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia. Yang kedua, menetapkan gotong royong sebagai asas koperasi. Yang ketiga, menetapkan pada tanggal 12 Juli sebagai Hari Koperasi. Selanjutnya, peran koperasi. Dalam perekonomian Indonesia, keberadaan koperasi di Indonesia memiliki peran penting bagi setiap lembaga dan anggota yang menjalankannya. Salah satunya, untuk membangun perekonomian. Berikut adalah beberapa peran koperasi dalam perekonomian Indonesia yang kamu harus ketahui. Yaitu yang pertama, mengembangkan kegiatan usaha masyarakat. Contohnya, koperasi yang bergerak dalam bidang usaha pengadaan alat-alat pertanian yang dibutuhkan oleh petani. Dengan adanya koperasi tersebut, maka petani bisnis membeli kebutuhan alat-alat pertanian di koperasi dan harga yang lebih murah. Karena itu, kegiatan usaha pertanian tersebut bisa menjadi lebih baik dan meningkat. Yang kedua, meningkatkan pendapatan anggota. Kalau kamu menjadi anggota koperasi, kamu bisa mendapatkan sisa hasil usaha atau SHU yang diperoleh koperasi, sehingga kamu mendapatkan keuntungan. Hal ini karena semakin besar jasa seseorang anggota terhadap koperasi, maka semakin besar pula penghasilan yang diperoleh anggota itu. Yang ketiga, mengurangi tingkat pengangguran. Kehadiran koperasi di Indonesia diharapkan bisa menolong nasib mereka yang membutuhkan pekerjaan. Karena dengan adanya koperasi akan dibutuhkan banyak pekerjaan untuk mengelola usahanya. Setiap orang juga bisa belajar mengelola keuangan dan mendapatkan hasil setiap bulan dari pengelolaan koperasi ini. Pada dasarnya, koperasi bisa memberikan kesempatan kepada tenaga kerja dan menyerap sumber daya manusia. Yang keempat, meningkatkan taraf hidup masyarakat. Kegiatan koperasi bisa meningkatkan penghasilan para anggota koperasi. Ini berarti peran koperasi bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dengan memperoleh penghasilan yang tinggi, kemungkinan akan lebih mudah memenuhi kebutuhan hidup yang beraneka ragam dan sebagai alat perjuangan ekonomi untuk bisa bersaing dengan badan usaha lainnya. Yang kelima, turut mencerdaskan bangsa.
Usaha koperasi bukan hanya kegiatan di bidang material atau jasa saja loh, tapi juga mengadakan kegiatan pendidikan terhadap para anggotanya. Pendidikan tersebut antara lain diberikan dalam bentuk pelatihan, keterampilan, serta manajemen bisnis dan keuangan. Dengan begitu, peran koperasi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa juga sudah sangat terbukti dengan mengamalkan pengetahuan kepada anggota dan masyarakat sekitar. Yang keenam, membangun tatanan perekonomian nasional. Koperasi sebagai salah satu urat nadi perekonomian bangsa dan dikembangkan oleh pemerintah. Perlu dikembangkan bersama kegiatan usaha lainnya. Dengan memperdayakan koperasi, berarti juga bisa memperdayakan masyarakat yang akhirnya akan mampu memperdayakan perekonomian nasional. Selanjutnya, beberapa jenis koperasi yang aktif di Indonesia yaitu yang pertama, koperasi produksi. Koperasi produksi yaitu koperasi yang memiliki kegiatan dalam hal penampungan barang untuk bisa diproduksi kembali. Barang yang disediakan di dalam koperasi produksi adalah barang-barang yang dihasilkan atau diproduksi oleh para anggotanya. Contoh barang yang disediakan di koperasi produksi adalah tempe dan tahu, hasil kerajinan maupun susu asli. Contoh dari koperasi produksi misalnya koperasi susu kotak maupun koperasi hasil kerajinan seperti tas dari anyaman atau pakaian hasil jahitan sendiri yang ditawarkan dengan harga yang terjangkau. Yang kedua, koperasi konsumsi. Sesuai dengan namanya, koperasi ini bertujuan untuk menyediakan barang-barang konsumsi dengan harga yang relatif murah bagi anggotanya dan pastinya dengan kualitas yang tidak kalah saing. Laba yang diperoleh atau dari sisa hasil usaha atau SHU-nya akan dibagikan ke anggota berdasarkan jumlah pembelian dari setiap anggotanya. Contohnya adalah KPRI atau Koperasi Pegawai Republik Indonesia yang sudah terjamin dan diakui dalam mensejahterakan dan menguntungkan para anggotanya. Yang ketiga, koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam ini juga bisa disebut dengan koperasi kredit, hampir sama seperti bank atau tabungan. Tujuan koperasi ini untuk menyediakan uang bagi para anggotanya untuk berbagai keperluan mendadak. Saat ini banyak koperasi kredit yang tengah berkembang di Indonesia karena memang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh orang di Indonesia. Kamu juga bisa menabung dan mengambil hasil tabungan kamu dengan aman dan nyaman di koperasi jenis ini. Berikut merupakan peran dalam perekonomian Indonesia. Yang pertama, meratakan tingkat perekonomian masyarakat. Tersebarnya UMKM di berbagai daerah di Indonesia dapat mendukung adanya pemerataan tingkat perekonomian masyarakat, terlebih lagi pada daerah terpencil. Inilah salah satu peran UMKM dalam perekonomian Indonesia. UMKM membantu untuk memudahkan masyarakat untuk memenuhi segala kebutuhan baik pokok maupun kebutuhan sekunder. Melalui pemerataan ekonomi ini, sektor UMKM secara langsung berperan untuk mengurangi angka kemiskinan di Indonesia. Hal ini dapat berdampak pada meningkatnya pendidikan orang-orang karena mereka mampu mengenyam bangku pendidikan yang nantinya akan menjadi sumber daya manusia yang lebih baik. Yang kedua, membuka lapangan pekerjaan. Salah satu peran penting UMKM terhadap perekonomian Indonesia adalah membuka lapangan pekerjaan. Banyaknya UMKM yang diciptakan dapat membantu masyarakat lain untuk mendapatkan lapangan pekerjaan. Sebuah usaha yang dikelola dalam skala kecil hingga besar tentu membutuhkan pekerjaan untuk membantu dalam mengelola usaha, sehingga akan tercipta lapangan pekerjaan yang ditunjukkan pada masyarakat dengan keahlian sesuai dengan yang dibutuhkan UMKM. Hal ini merupakan salah satu peran UMKM dalam perekonomian Indonesia yang berdampak cukup besar. Dari data terbaru sendiri, sektor UMKM menyerap hingga 97% dari total angkatan kerja pada tahun 2021. Yang ketiga, membantu peningkatan devisa negara. Beberapa UMKM tidak hanya dipasarkan di Indonesia saja, tapi juga internasional. Kemajuan UMKM dengan melebarkan sayap pada dunia internasional tentu membawa keuntungan bagi negara. Sektor UMKM sendiri pada tahun 2021 menyumbang 61,07% dari produk domestik bruto atau PDB Indonesia. Total pemasukan yang diterima sendiri berada pada angka kurang lebih 8.500 triliun rupiah.
Selain itu, UMKM juga membantu negara melalui menyumbang devisa atau valuta asing. Apabila devisa negara pada tingkat tinggi, maka dapat dikatakan bahwa keuangan negara dalam keadaan baik dan roda perekonomian juga berjalan baik. UMKM juga membantu menyelamatkan negara dari masa krisis melalui sektor perekonomian. Hal ini dikarenakan UMKM mampu beradaptasi pada segala keadaan serta terus berkembang sehingga dapat membantu menopang kondisi perekonomian negara yang sedang jatuh. Maksimalkan hal ini untuk memaksimalkan peran UMKM dalam perekonomian Indonesia. Adanya pandemi COVID-19 di akhir tahun 2019 menjadi masalah dunia internasional, termasuk di Indonesia. Pandemi COVID-19 memberikan implikasi ekonomi, sosial, dan politik hampir di seluruh Indonesia, di seluruh negara, termasuk di Indonesia. Hampir semua pelaku UMKM atau terutama pelaku usaha mikro mengalami kendala dalam melaksanakan kewajibannya terhadap perbankan. Kemampuan bertahan UMKM yang melakukan penjualan online lebih kuat dibandingkan UMKM yang hanya melakukan penjualan offline. Pasca endemi coronavirus disease 2019 atau pandemi COVID-19, UMKM mulai bangkit perlahan. Para pelaku UMKM mulai beradaptasi dengan perkembangan pasar. Para pelaku UMKM mulai concern pada tata kelola dan tata cara penggunaan media sosial seperti Facebook, Instagram, Marketplace, dan sejenisnya. Para pelaku UMKM saat ini sudah beradaptasi dengan ekosistem digital yang membawa pengaruh signifikan dalam income mereka. Menparekraf ajak UMKM memanfaatkan program Akses 2023 dalam upaya mendorong UMKM naik kelas melalui kemudahan dalam memperoleh akses pembiayaan. Jakarta, 8 Maret 2003, Menteri Perserikatan Ekonomi Kreatif atau Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno mengajak seluruh pelaku usaha khususnya UMKM untuk dapat memanfaatkan program akses atau akselerasi keuangan syariah ekonomi kreatif dan pariwisata tahun 2023 yang dihadirkan Menparekraf guna membantu UMKM memperoleh alternatif permodalan sehingga usaha mereka naik kelas. Menparekraf Sandiaga Uno mengajak para pelaku usaha dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam program akses dalam menyambut pada webinar yang merupakan rangkaian program Akses 2023. Program Akses merupakan kerjasama antara Kemenparekraf dan LBS Urun Dana atau sebagai penyelenggaraan layanan urun dana yang sudah berizinan OJK untuk mendirikan program akselerasi bisnis UMKM melalui mekanisme Securities Crowdfunding atau SCF, di mana pendanaannya berasal dari partisipasi aktif masyarakat untuk menjadi investor. Program ini juga berkolaborasi dengan Dinas Parekraf DKI Jakarta dan Kenkes. Sekian dari penjelasan saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.